Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kepada keluarga penghimpun, keluarga Willem Ahong, keluarga Lius Kamban, keluarga Eka Setiawan yang boleh menjadi keluarga penghimpun untuk kita menyatukan hati bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman. Karena itu kita mulai ibadah dengan berdiri, mengangkat pujian, nyanyi rohani 42, bait 1 dan 5, hai langit bumi nyanyilah. Hai langit bumi nyanyilah, muliakan Tuhanmu, ajaiblah hikmat firman-Nya dan daulatnya teguh. Di taman dan di Golgota, kasih-Nya yang menang, dan jalan susah dan salib, yaitu jalan terang. Kita memulai ibadah kita di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya yang kembali menghimpunkan kita di dalam persekutuan orang percaya pada malam hari ini. Oleh karena itu mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengar panggilan Tuhan yang mengajak kita untuk datang kepadanya melalui nyanyi rohani 155, suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar. Ku angkat dari bahumu bebanmu yang berat. Telah aku datang yang lelah, penuh kedukaan, dan ku dapati padanya tempat perhentian. Mari kita satukan hati kita di dalam doa pembacaan firman. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali memuji memuliakan nama-Mu oleh karena kasih setia Tuhan yang juga kembali dinyatakan bagi kami, sehingga kami boleh menyatakan persekutuan kami dalam kesatuan hati bersama dengan seluruh jemaat Tuhan malam ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk berada di sekitar firman-Mu, memahami firman-Mu dan berpegang teguh kepada kebenaran firman itu. Jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia, dan biarlah Tuhan senantiasa menyatakan kemurahan kasih bagi kami. Bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita pada malam hari ini yaitu dari Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-46. Firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau,
ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila kita selalu hidup di dalam kebenaran firman itu. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, besok kita akan memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, menyayat hati, peristiwa yang mengerikan, karena dari setiap proses yang harus Tuhan Yesus lalui untuk masuk di dalam kematiannya itu sangatlah menyakitkan. Penuh dengan siksaan, penuh dengan celaan, penuh dengan hinaan, tepat seperti yang jauh-jauh sebelumnya Yesus telah sampaikan. Yang pada intinya tidak ada penderitaan dan tidak ada siksaan yang pernah terjadi dalam dunia ini yang mampu melampaui siksaan yang diterimanya. Semuanya itu bagi dia dan kita sangat menyakitkan, sangat memilukan hati. Namun di sisi lain, penderitaan yang tidak terkira itu ternyata jalan satu-satunya untuk mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi semua orang, bahkan mendatangkan kehidupan bagi mereka yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan semua itu sekaligus menjadi gambaran kepada kita, kepada semua orang yang percaya kepadanya, bahwa inilah hidup yang akan dijalani, yang pada satu sisi tidak akan pernah lepas dari pergumulan, penderitaan, namun juga tentunya di sisi lain tidak pernah lepas dari sukacita. Yang kita butuhkan bukanlah agar satu perkara saja yang kita alami di dalam hidup kita, karena itu tidak mungkin, melainkan yang kita butuhkan adalah bagaimana sikap iman kita di dalam meresponi atau dalam menghadapi dua perkara yang silih berganti hadir di dalam kehidupan ini. Bagaimana sikap iman kita saat kita bersukacita, dan bagaimana sikap iman kita saat kita bergumul karena penderitaan. Dan poin kedua inilah yang akan kita renungkan, berpedoman kepada keteladanan Tuhan Yesus, yakni bagaimana sikap iman kita saat kita bergumul karena penderitaan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita menceritakan tentang kisah pilu di Taman Getsemani, mengungkapkan bagaimana beratnya pergumulan yang dialami oleh Yesus. Karena beratnya pergumulan itu, maka dalam ayat 44 memperlihatkan sisi manusia Yesus yang ketakutan, yang mandi peluh, digambarkan seperti titik darah yang menetes ke tanah. Bahkan karena beratnya pergumulan itu, seorang malaikat hadir untuk memberi kekuatan kepadanya. Karena apa yang dialami Yesus adalah gambaran dari apa yang akan dialami oleh muridnya, maka ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa
Di dalam setiap pergumulan yang kita alami, Tuhan selalu ada di dalam berbagai cara untuk memberikan kekuatan kepada kita. Nah, mari kita melihat sikap Yesus di dalam menghadapi penderitaan, yang tidak lain adalah penyerahan diri yang total kepada kuasa Bapa Sorgawi. Yesus di Taman Getsemani di dalam menghadapi dan di dalam menanggung penderitaan karena dosa kita manusia. Dalam ayat 42 berdoa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Sebuah pergumulan yang sangat berat dan atasnya ada harapan. Andai bisa, janganlah ini terjadi. Di dalamnya ada sebuah harapan, kalau bisa janganlah itu terjadi. Kalau bisa janganlah itu menimpanya. Bukankah ini pula yang sering menjadi doa dan harapan kita? Kalau kita sakit atau orang-orang yang kita kasihi sakit, kita selalu memohon sekiranya mungkin Tuhan beri kesempatan hidup. Sekiranya mungkin jangan terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan dalam banyak hal kita sebagai manusia paling sering berharap seperti ini. Kita berharap pergumulan tidak terjadi. Kita berharap kejadian buruk hanyalah sebuah mimpi. Apalagi kalau itu berbicara tentang diperhadapkan kepada kematian. Saudara-saudara, jauh sebelumnya ini telah digumuli oleh Tuhan Yesus. Di mana pergumulan Yesus tidak lain mewakili umat manusia yang berdoa. Sebab jalan penderitaan ini dijalaninya sesuai dengan rencana Allah. Bahwa murka Allah kepada manusia ditanggungkan kepadanya. Murka Allah kepada kita yang berdosa ditanggungkan kepadanya. Dan ini sekaligus menjadi teladan bagi kita ketika kita menghadapi gumul hidup seperti ini. Ketika Yesus memohon, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Namun apa yang menjadi jawaban atas harapan sekiranya ini semua tidak terjadi? Ternyata kematian itu tetap harus dijalaninya. Kematian itu tetap harus ia lalui, karena permohonan itu tidaklah berarti bahwa yang ia minta tidak didengar. Sekali lagi, karena permohonan itu tidaklah berarti tidak didengar, melainkan karena kehendak Allah lah yang terbaik. Karena kehendak Allah lah yang harus terjadi. Ini juga sekaligus mengajarkan kepada kita untuk bijak di dalam berdoa. Mengajarkan kepada kita untuk bijak di dalam meminta kepada Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita, tetapi memahami bahwa Tuhan paling tahu apa yang terbaik bagi diri kita, apa yang terbaik bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, termasuk Tuhan yang paling tahu apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Dan firman ini kita diajak untuk merenungkan bahwa penderitaan pasti akan dialami oleh setiap manusia, apalagi yang namanya kematian. Tidak ada satupun yang akan luput dan menolak kematian, bagaimanapun caranya. Karena itu, sebelum kematian yang tidak bisa kita tunda dan tidak bisa kita tolak itu datang dan kita alami, jalanilah hidup ini dengan bijak. Jalani hidup ini dengan benar sebagaimana yang Tuhan inginkan, supaya jaminan kemenangan dan keselamatan kita di dalam karya kematian yang esok akan kita peringati, dan kebangkitan Yesus yang 3 hari setelah peristiwa kematian itu juga akan kita peringati, semakin dikokohkan bagi kita. Saudara-saudara, pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas kita, bagaimana menyikapinya? Tidak ada jalan lain selain berteladan pada Yesus, bahwa dalam pergumulan apapun bentuknya, kita tidak perlu kecewa. Tetapi biarkan kita menghadapinya, kita menggumulinya di dalam doa, dalam penyerahan penuh dan mutlak kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan menyediakan kekuatan
untuk melewati semua itu. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita lebih daripada apa yang kita tahu tentang diri kita. Ingat bahwa sehabis hujan selalu ada pelangi menanti. Di ujung sana, di tengah pergumulan ini, di ujung sana ada sukacita abadi yang sedang menanti kita. Karena itu, bertekunlah di dalam doa, berjaga-jagalah dengan berdoa supaya dalam pergumulan-pergumulan yang kita alami, kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Terpuji Yesus selama-lamanya yang telah menebus kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh, kita renungkan secara pribadi firman yang telah kita dengarkan. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita responi firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini, sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan kita akan menyanyikan nyanyian rohani 154. Kita akan nyanyikan baitnya yang pertama. Jika jiwaku berdoa, jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita satukan hati kita mendukung pokok doa yang telah diberikan oleh keluarga. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan akan selalu ada alasan bagi kami untuk bersyukur kepadamu. Keselamatan kami yang telah Tuhan Yesus jaminkan melalui penebusan di atas Golgota adalah alasan terutama bagi kami untuk selalu memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang kami hadapi. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa malam ini Tuhan boleh himpunkan kami bersama-sama. Maka pada kesempatan ini Tuhan, kami datang berdoa secara khusus untuk keluarga yang sudah boleh menghimpunkan kami pada saat ini. Keluarga Bapak William Ahong, keluarga Bapak Eka dan juga Julius Kamban. Tuhan, kami bersyukur karena mereka selalu dipeliharakan hidupnya oleh Tuhan. Mereka sehat selamat karena pertolongan Tuhan. Maka kami yakini bahwa pertolongan Tuhan itu akan terus berlangsung di dalam kehidupan mereka. Memberkati orang tua Bapak William Ahong bersama dengan istri di dalam masa tua mereka, sehingga mereka tetap sehat dan kuat. Mereka tetap dimampukan bersuka cita oleh Tuhan, dan masa tua tidak akan pernah jadi penghalang untuk terus memuliakan nama Tuhan. Usaha-usaha yang mereka tekuni, kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu dinyatakan di dalam usaha itu, sehingga sempurna sukacita dari keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk Mama Evan, untuk Vicky, untuk Desi di dalam pekerjaan mereka, juga untuk Bapak Evan di dalam usaha pekerjaan karunia-Mu. Berkatilah mereka semua Tuhan, sehingga selalu ada kekuatan, selalu ada kesehatan yang baik yang akan memampukan mereka mengangkat pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, di mana di dalamnya berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Eka sekeluarga, untuk Chris sekeluarga, diberkati oleh Tuhan, sehingga di dalam keluarga mereka masing-masing selalu ada sukacita yang sempurna yang Tuhan hadirkan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak, untuk Evan, untuk Vanessa, untuk Feby, untuk Lisa di dalam pendidikan. Berkatilah harapan mereka,
cita-cita mereka, sehingga di dalam ketekunan berjuang cita-cita itu boleh tercapai. Karena sesungguhnya bagi setiap anak-anak Tuhan, Tuhan telah rancangkan masa depan yang terbaik. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih di dalam pertumbuhan, anak Willy, anak Felix, dan juga Amma. Diberkati Tuhan, sehingga anak-anak ini bertumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan, kelak bisa menghadirkan kebanggaan bagi keluarga dan menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rumah yang saat ini sementara dalam proses rehab di Petarani, Tuhan kiranya memberkati harapan keluarga untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Berkati para tukang yang bekerja, sehingga saatnya nanti rumah ini boleh selesai dan nama-Mu lah yang akan kami permuliakan. Kami berdoa untuk saudari kekasih kami Desi di dalam masa kehamilan saat ini. Tuhan berkati dia, perlengkapi dengan kekuatan, kesehatan, sehingga ia boleh menjalani masa ini dengan sehat selamat dalam lindungan Tuhan. Dan saatnya nanti di waktu yang Tuhan karuniakan, mereka boleh menikmati sukacita karena kuasa Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh keluarga mereka, dimanapun berada juga dipeliharakan oleh Tuhan. Dan kami meyakini bahwa untuk keluarga besar, keluarga Willem Ahong akan selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dibentengi oleh Tuhan, sehingga mereka dijauhkan dari wabah virus corona. Mereka akan tetap sehat selamat untuk menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah pribadi lepas pribadi, berkati keluarga demi keluarga, sehingga mereka juga selalu sehat selamat, pekerjaan yang ditekuni mendatangkan berkat. Dan jauhkanlah setiap jemaat-Mu dari segala bentuk sakit penyakit, dari ancaman virus corona. Tuhan, tutup bungkus seluruh jemaat dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, secara khusus anak kekasih Tuhan Rai Tiranda. Kami mohon jamahan Tuhan baginya, karena kami percaya kuasa Tuhan sanggup memberi kepulihan kepada mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Untuk pemerintah kami karuniakan hikmat bijaksana Tuhan. Untuk para medis, kiranya juga Tuhan berkati, perlengkapi dengan kesehatan yang baik. Dengan demikiannya Tuhan, kami yakini bahwa di dalam kuasa Tuhan, keadaan bangsa kami akan segera dipulihkan, karena Tuhan berkuasa menghentikan wabah virus corona saat ini. Ya Bapa di surga, untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan oleh karena ada begitu banyak di antara mereka yang saat ini sedang dirumahkan, kami percaya Tuhan akan memakai setiap orang yang telah diberkati Tuhan menjadi saluran berkat bagi mereka. Bersama-sama kami mengangkat satu sama lain pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Ya Bapa di surga, kami mendoakan persembahan kami. Mohon Tuhan, Engkau berkenan atasnya, dan setiap berkat-Mu yang ada pada kami, mampukan memakainya dengan penuh tanggung jawab, penuh syukur di hadapan Tuhan. Juga Tuhan, kami meyakini bahwa pemeliharaan-Mu berlaku bagi kami sepanjang malam ini, sehingga esok Tuhan kami boleh bangun dengan kekuatan baru untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan dengarkan kami. Tuhan mengabulkan doa kami, karena kami datang memohon di dalam nama Yesus Kristus yang mempersatukan kami dalam doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, carilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Bersama-sama kita menyanyikan nyanyian rohani 150. Kita akan nyanyikan baitnya yang pertama, kendati tersembunyi jalanku. Kendati tersembunyi jalanku, Kau tahu juga jalan yang tentu. Khawatir ku tak
bersejahtera. Mari kita menjalani hidup kita dengan penuh syukur kepada Tuhan yang sudah mengaruniakan keselamatan. Jalani hidup kita dengan selalu memuliakan Tuhan. Teruslah menjadi berkat bagi sesama kita. Dan sebagai jaminannya kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, memimpin, memelihara, menopang, dan memberkati keluarga besar WLM Ahong, memberkati kehidupan setiap jemaat, dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada jemaat yang sudah boleh mengambil bahagian di dalam ibadah malam ini. Terima kasih kepada keluarga besar Bapak WLM Ahong yang sudah boleh menghimpunkan kita. Ingat, besok kita akan memperingati Jumat Agung. Selamat malam.